Echo to stay home listening. ฟองถอดจูเลียต59สวัสดีครับ Echo to ฟองถอดจูเลียต59ขอบคุณครับ Materi pertama adalah mengenai zat aditif. Pengertian zat aditif. Zat aditif atau zat tambahan makanan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik pada saat memproses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan dalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004. Pemakaian zat aditif di Indonesia diatur oleh Departemen Kesehatan. Pengawasan dilakukan oleh Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan atau Dirjen POM. Fungsi zat aditif adalah pewarna, penyedap rasa dan aroma, antioksidan, sekuestran, pemanis, pengasam, pengembang adonan, dan pengawet. Tujuan pemberian zat aditif adalah 1. Mempertahankan nilai gizi makanan. 2. Membuat makanan lebih menarik. 3. Menjaga mutu dan kestabilan makanan. 4. Konsumsi sebagian orang yang memerlukan diet. 5. Membuat makanan lebih tahan lama. Zat aditif dibedakan menjadi 1. Zat pewarna, 2. Zat pemanis, 3. Zat pengawet, 4. Zat penyedap, 5. Antioksidan, 6. Sekuestran, 7. Penambah aroma, 8. Pengatur keasaman. Macam-macam zat aditif. Zat aditif dibagi menjadi 2, yaitu 1. Zat aditif alami, 2. Zat aditif buatan. Zat aditif alami berupa pewarna. Contoh, wortel. Memberi warna oranye pada makanan. Digunakan pada pembuatan selai nanas. Wortel juga baik dimakan langsung dan diminum perasan airnya karena mengandung provitamin A, yaitu beta-karoten, yang memberi warna oranye pada bahan makanan. Zat aditif alami pewarna yang kedua yaitu kunyit. Kunyit memberi warna kuning agak gelap pada makanan. Kunyit digunakan pada pembuatan nasi kuning. Kunyit ditambahkan pada pengolahan ayam atau itik untuk menghilangkan bau amis dan menambah rasa yang khas. Zat aditif alami pewarna yang ketiga adalah daun suji. Daun suji memberi warna hijau pada bahan makanan. Daun suji digunakan sebagai pewarna makanan dan minuman. Zat aditif alami pemanis. 1. Gula pasir atau gula tebu. Gula pasir dibuat dari tebu sebagai pemanis dan pengawet. Juga dapat menyerap kandungan air atau higroskopis sehingga mikroorganisme tidak bisa berkembang. Zat aditif alami pemanis yang kedua adalah gula aren. Gula aren dibuat dari getah bunga aren. Gula aren lebih manis daripada gula Jawa, sehingga lebih sering digunakan dalam pembuatan jenang dan dodol. Zat aditif alami pemanis yang ketiga adalah gula kelapa. Dihasilkan dari buah kelapa, digunakan sebagai pemanis minuman seperti dawet, es kelapa muda, sirup, dan lain-lain, dan terkadang untuk sayur. Zat aditif alami pemanis yang keempat adalah madu. Madu mengandung zat gizi alami. Selain sebagai pemanis, juga menambah kandungan gizi pada makanan. Selanjutnya, macam-macam zat aditif alami kategori pengawet. 1. Garam dapur.
Garam dapur dapat menyerap kandungan air atau higroskopis untuk menghambat dan membunuh pertumbuhan bakteri dalam makanan. Contoh pengawetan ikan asin. Zat aditif alami pengawet yang kedua adalah bawang putih. Bawang putih apabila diiris akan mengeluarkan zat alisin, yaitu zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Zat aditif alami pengawet yang ketiga adalah asam cuka. Disebut juga asam asetat. Memiliki sifat asam yang mampu membunuh bakteri. Larutan asam asetat 4% dalam air sering digunakan sebagai pengawet buah atau sayuran. Zat aditif alami kategori penyedap yang pertama adalah garam dapur. Garam dapur berasal dari rasa asin yaitu NaCl. Diperoleh dari penguapan air laut yang masih mengandung garam magnesium dan kalsium dan pengolahan dari pengotor. Biasanya ditambahkan nutrisi tambahan iodin. Iodium baik untuk mengurangi risiko penyakit gondok. Zat aditif alami penyedap yang kedua adalah bawang putih. Bawang putih mengandung alisin, sulfur, dan iodin yang tinggi. Yang ketiga, cabai merah. Merupakan penyedap dan perangsang selera makan. Cabai merah mengandung vitamin C dan A yang lebih banyak dibandingkan cabai hijau. Selanjutnya, zat aditif alami pemberi aroma. Yang pertama, daun jeruk. Daun jeruk memiliki aroma khas, segar, dan membangkitkan selera makan. Daun jeruk dapat menghilangkan bau amis ikan. Yang kedua, vanili. Vanili memiliki aroma yang harum, biasanya digunakan dalam pembuatan roti dan kolak. Zat aditif alami pemberi aroma yang ketiga adalah serai. Serai penambah aroma pada minuman penghangat tubuh. Selain itu, penambah aroma segar pada makanan bersantan. Zat aditif alami pemberi aroma yang keempat adalah daun pandan. Daun pandan ditambahkan pada nasi supaya harum dan tidak cepat basi. Daun pandan digunakan dalam pembuatan kue, bubur, dan es. Zat aditif alami pengasam. 1. Jeruk nipis. Jeruk nipis menghilangkan rasa mual saat mengonsumsi makanan. Misalnya jeruk nipis yang ditambahkan pada soto dan minuman. Sekarang kita akan membahas mengenai zat aditif sintetis atau buatan kategori pewarna. Memberikan warna bahan makanan agar lebih menarik. Zat warna yang sudah dilarang penggunaannya pada makanan adalah rhodamin B yang berwarna merah, methyl yellow yang berwarna kuning, dan amaran yang berwarna merah. Berikut ini adalah tabel penggunaan bahan sintetis pewarna yang diperbolehkan dalam makanan dan minuman. Zat aditif sintetis atau buatan kategori pemanis biasanya digunakan pada pembuatan sirup, sari buah, minuman ringan, dan berbagai kue. Contoh pemanis buatan adalah sakarin yang 300 lebih manis dari gula, aspartam 200 kali lebih manis dari gula, asesulfam 200 kali lebih manis dari gula, siklamat 30 kali lebih manis dari gula, sorbitol, dan dulsin. Dulsin sudah dilarang karena bersifat karsinogen. Zat aditif sintetis atau buatan kategori pengawet digunakan supaya makanan lebih tahan lama. Contoh pengawet buatan 1. Natrium benzoat dan asam benzoat. Untuk mengawetkan minuman ringan, kecap, margarin, dan lain-lain. Yang kedua, natrium nitrit.
untuk mengawetkan produk daging dan ikan. 3. Asam propionat digunakan untuk mengawetkan roti, keju, margarin, dan mentega. Yang keempat, asam sorbat digunakan untuk menghambat pertumbuhan kapang dan ragi, mengawetkan keju, roti, sari buah, dan acar. Berikut adalah zat aditif sintetis atau buatan yang berupa zat pengawet yang sudah dilarang penggunaannya, yaitu formalin sebagai pengawet mie, borak sebagai pengawet bakso, terusi sebagai pengawet ayam potong. Kategori penyedap makanan buatan yang sering digunakan adalah MSG atau monosodium glutamat, 2. Guanosin monofosfat atau GMP, nukleotida, dan ionosin monofosfat atau IMP, nukleotida. Zat aditif sintetis atau buatan kategori antioksidan berfungsi melindungi makanan yang mengandung lemak atau minyak dari ketengikan akibat oksidasi. Antioksidan akan menghambat proses oksidasi suatu bahan. Contoh antioksidan, butil hidroksianisol atau BHA dan butil hidroksitoluen atau BHT. Asam askorbat serta garam kalium, garam kalsium, dan garam natrium. Zat aditif sintetis atau buatan kategori sekuestran adalah zat pengikat logam. Merupakan bahan penstabil dalam berbagai makanan olahan. Bekerja mengikat logam sehingga menjaga kestabilan. Sekuestran yang sering digunakan adalah asam sistrat dan turunannya, asam fosfat, garam etilen diamin tetraasetat atau EDTA. Zat aditif sintetis atau buatan penambah aroma, esen atau flavor untuk memberikan aroma buah-buahan pada makanan. Contoh yang sering digunakan adalah etil butirat untuk memberikan rasa buah nanas, metil butirat penambah aroma rasa buah apel, oktil asetat rasa buah jeruk, amil asetat rasa buah pisang, butil asetat rasa buah murbei, etil format rasa buah rum, dan profil asetat rasa buah pir. Zat aditif sintetis pengatur keasaman digunakan untuk mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman makanan. Contoh asam asetat, asam sitrat, asam laktat, asam tartrat, natrium bikarbonat, amonium bikarbonat.